Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Lulu Atunadiah, Nisa Aulia Rahmah, Eliza Agustrianti, dan Jundi Naufal Afif akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai rekayasa genetika. Materi pertama yaitu pengertian rekayasa genetika. Genetika adalah kata yang dipinjam dari bahasa Belanda, genetica, adaptasi dari bahasa Inggris, genetics, dibentuk dari kata bahasa Yunani geno yang berarti melahirkan. Genetika merupakan cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat pada organisme maupun suborganisme, seperti virus dan prion. Maka dapat juga dikatakan bahwa genetika adalah ilmu tentang gen dan segala aspeknya. Sementara rekayasa genetika dalam arti luas adalah teknologi dalam penerapan genetika untuk membantu masalah dan kepentingan apapun dari manusia. Dengan segala pengetahuan dan pengalaman dari trial dan error tersebut, manusia dapat mengembangkan produk-produk yang bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Materi selanjutnya, penerapan rekayasa genetika. Penerapan rekayasa genetika dilakukan pertama kali oleh Gregor Mendel dengan menyilangkan tanaman pada 1985 yang biasa dikenal dengan hukum pewarisan Mendel. Sebuah hukum yang mengenalkan konsep gen. Mendel menyebutnya faktor sebagai pembawa sifat, yang menyatakan bahwa setiap gen memiliki alel yang menjadi ekspresi alternatif dari gen dalam kaitan dengan suatu sifat. Setiap individu disomik selalu memiliki sepasang alel yang berkaitan dengan suatu sifat yang khas, masing-masing berasal dari tetuanya. Status dari pasangan alel ini dinamakan genotip, dan apabila suatu individu memiliki pasangan alel sama, genotip individu itu bergenotip homozigot. Namun apabila pasangannya berbeda, genotip individu yang bersangkutan dalam keadaan heterozigot. Genotip terkait dengan sifat yang teramati, sifat yang terkait dengan suatu genotip disebut fenotip. Seperti dalam contoh, ada contoh hukum persilangan Mendel, yaitu bunga ungu disilangkan dengan bunga putih. Generasi induknya itu P besar, fenotipnya bunga ungu dan bunga putih. Genotipnya dari bunga ungu itu P besar, dari bunga putih P kecil, P kecil. Gametnya dari bunga ungu itu P besar, dari bunga putih P kecil. Lalu disilangkan lagi membentuk generasi F1 dengan fenotip bunga ungu, genotipnya itu P besar dan P kecil, gametnya setengah P besar dan setengah P kecil. Lalu disilangkan lagi membentuk generasi F2 dengan hasil akhir 3 bunga ungu dan 1 bunga putih. Selanjutnya ada tujuan rekayasa genetika. Tujuan rekayasa genetika yang pertama yaitu rekayasa genetika pada tanaman. Rekayasa genetika pada tanaman mempunyai target dan tujuan antara lain untuk peningkatan produksi, peningkatan mutu produk agar tahan lama dalam penyimpanan pasca panen, peningkatan kandungan gizi, tahan terhadap serangan hama dan penyakit tertentu seperti serangga, bakteri, jamur, atau virus, tahan terhadap herbisida, sterilitas, dan fertilitas serangga jantan, toleransi terhadap pendinginan, penundaan kematangan buah, kualitas aroma dan nutrisi, serta perubahan pigmentasi. Yang kedua yaitu rekayasa genetika pada mikroba. Rekayasa genetika pada mikroba bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja mikroba tersebut. Misalnya, mikroba untuk fermentasi, pengikat nitrogen udara, meningkatkan kesuburan tanah, mempercepat proses kompos, dan pembuatan makanan ternak. Mikroba prebiotik untuk makanan olahan, dan untuk menghasilkan bahan obat-obatan dan kosmetika. Perkembangan rekayasa genetika dari masa ke masa atau pada bioteknologi.
Yang pertama pada tahun 8000 sebelum Masehi, yaitu pengumpulan benih untuk ditanam kembali. Selanjutnya pada tahun 6000 sebelum Masehi, pembuatan bir, fermentasi anggur, membuat roti, membuat tempe dengan bantuan ragi. Pada tahun 4000 sebelum Masehi, bangsa Tionghoa membuat yogurt dan keju dengan bakteri asam laktat. Pada tahun 1500, pengumpulan tumbuhan di seluruh dunia. Pada tahun 1665, penemuan sel oleh Robert Hooke dari Inggris melalui mikroskop. Pada tahun 1800, Nikolai I. Vavilov menciptakan penelitian komprehensif tentang perkembangbiakan hewan. Pada tahun 1880, mikroorganisme ditemukan. Pada tahun 1856, Gregor Mendel mengawali genetika tumbuhan rekombinan. Pada tahun 1865, Gregor Mendel menemukan hukum-hukum dalam penyampaian sifat induk keturunannya. Pada tahun 1919, Karl Erecki, insinyur Hongaria, pertama menggunakan kata bioteknologi. Pada tahun 1970, peneliti di Amerika Serikat berhasil menemukan enzim pembatas yang digunakan untuk memotong gen-gen. Pada tahun 1975, metode produksi antibodi monoklonal dikembangkan oleh Kohler dan Milstein. Pada tahun 1978, para peneliti di Amerika Serikat berhasil membuat insulin dengan menggunakan bakteri yang terdapat pada usus besar. Pada tahun 1980, bioteknologi modern dicirikan oleh teknologi DNA rekombinan. Pada tahun 1992, FDA menyetujui makanan GM pertama dari Chalgen, tomat, atau flavor saver. Pada tahun 2000, ditemukannya enzim pemotong DNA yaitu enzim restrika endonuklease. Ditemukannya pengatur ekspresi DNA yang diawali dengan penemuan operon laktosa pada prokariota. Ditemukannya perekat biologi yaitu enzim ligase. Ditemukannya medium untuk memindahkan gen ke dalam sel mikroorganisme. Contoh pemanfaatan rekayasa genetika bagi makhluk hidup. Yang pertama di bidang kedokteran, membuat protein, hormon, jaringan, dan organ. Yang kedua obat-obatan dalam bidang farmasi. Yang ketiga penyembuhan penyakit genetik permanen oleh terapi gen. Yang keempat, peningkatan varietas tanaman dan pengembangan varietas baru dengan hasil yang lebih tinggi dan ketahanan terhadap penyakit dan hama. Yang terakhir, peningkatan kualitas nutrisi berbagai produk makanan dari hewan. Ya, demikian pemaparan hasil diskusi kami mengenai rekayasa genetika. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.